warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Dwi Agung Suhartono sebagai calon guru penggerak yang dalam hal ini akan menyampaikan materinya. Yang terhormat Ibu Siti Asia sebagai Kepala TU SMK Negeri 1 Bangsri. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian dan yang berbahagia yang hadir di ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada kesempatan ini kita diberikan nikmat yang luar biasa berupa kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa menghadiri acara pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini Bapak Dwi Agung Suhartono SST akan menyampaikan modul 104, yaitu modul aksi nyata. Ini sebagai syarat dari calon guru penggerak, bagaimana sih seharusnya nanti budaya positif yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini, dan apa sih sebenarnya yang seharusnya kita lakukan agar budaya positif ini bisa melekat di lingkungan kita. Untuk lebih jelasnya, berikut akan disampaikan oleh beliau Bapak Dwi Agung Suhartono. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu Titi atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4. Ini merupakan serangkaian bagian dari tugas calon guru penggerak, karena saya mengikuti calon guru penggerak di angkatan ke-7 Kabupaten Jepara. Nah, saya harus mendefinisikan modul ini kepada panjenengan semua warga SMK 1 Bangsri dengan harapan nanti kita bisa saling sharing gitu, okay? Bapak Ibu yang berbahagia, untuk aksi nyata pada modul 1.4 ini ada dua materi. Yang pertama saya harus mendefinisikan budaya positif, kemudian yang kedua membuat keyakinan kelas. Nah, beliau berdua ini adalah pengajar praktek saya di pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah beliau Bapak Firman Edi MPD, kemudian yang berikutnya yaitu Bu Jaitun selaku pengajar praktek dan fasilitator. Ya, kemudian yang melatar belakangi sebagai budaya positif itu seperti apa, ya kan? Yang pertama ini, ya, ada tekanan siswa. Siswa itu kira-kira sekolah itu merasa nyaman atau merasa tertekan atau merasa kurang enak. Itu hal ini yang melatar belakangi. Karena sebagian siswa itu merasa bahwa proses pembelajaran itu tidak nyaman gitu, tidak nyaman. Mereka merasa tertekan, ya kan? Sehingga dalam proses pembelajaran juga anak-anak itu kurang bisa menangkap, menyerap ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian latar belakang berikutnya itu muncullah budaya positif, ya kan? Budaya positif untuk menjadikan anak-anak yang tadi merasa tidak nyaman, kemudian biar bagaimana caranya bisa menjadi nyaman, ya kan? Sehingga nanti dalam pembelajaran anak-anak dengan senang hati menerima materi-materi dari Bapak Ibu guru semua. Nah, ini dua hal yang melatar belakangi budaya positif. Kemudian ada pun tujuan dari budaya positif ini, yang pertama yaitu membentuk keyakinan kelas, ya kan? Kalau kita di dalam ruangan, di dalam kelas, itu kan kita harus meyakinkan, harus bisa mengkondisikan anak-anak, ya kan, agar bisa tertib, tidak gaduh, tidak rame,
Dan meskipun pembelajaran itu di kurikulum Merdeka ini tidak kaku seperti dulu-dulu, ya kan? Kita bisa berimprovisasi, kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, sehingga nanti suasana di kelas itu menjadi lebih enak, ya kan? Kemudian tujuan berikutnya itu menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebijakan, dan yang terakhir mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi ya, dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu. Nah, ini saya punya pertanyaan, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Nah, dari 3 pernyataan ini, Bu Titi selaku guru BK, ini Pak Islah selaku kesiswaan, ini ada Bu Siti selaku KTU, dan ada Bapak Ibu guru yang lain di sini. Hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin siswa. Yang ketiga, pernyataan seperti ini, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira panjenengan itu setuju tidak? Untuk poin pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa itu. Kira-kira yang setuju bisa angkat tangan? Bahasanya tidak hukuman lah. Bahasanya tidak hukuman. Iya, ya. Bahasanya apa Pak? Kira-kira? Kalau yang pertama Kak, kalau hukuman itu Pak, saya tidak setuju kalau itu dimasukkan katanya hukuman. Mungkin lebih tepatnya adalah peringatan. Nah, kalau saya lebih sepakat, itu peringatan mendisiplinkan peserta didik, karena ketika kita memberi peringatan kepada peserta didik itu bagian daripada kita itu perhatian kepada peserta didik. Jadi mungkin katanya saja yang tidak tepat, karena hukuman itu seakan-akan kita memberikan hukuman yang berat kepada peserta didik. Gitu. Oh gitu ya, ya. Oke, itu pendapat dari Pak Islam. Monggo pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain. Bu Hayati ya. Bika nih bisa ngasih pendapat dan saran. Atau saya tidak setuju Pak. Wong hukuman anak itu tidak perlu dihukum. Anak itu salah itu dunia dilus-lus. Kalau menurut saya seperti yang dikatakan oleh Pak Aslan tadi, untuk kata-katanya itu tidak hukuman, tetapi untuk memberikan suatu efek kepada anak tersebut sehingga anak tersebut itu tidak mengulang lagi dan semakin disiplin itu Pak. Oke, ya pada dasarnya setuju ya Bu ya. Ya, setuju. Cuman kalimatnya yang diganti jangan hukuman. Ya, jangan hukuman. Oke. Yang lainnya Bapak Ibu, kira-kira berarti setuju semua ya kalau misalkan hukumannya itu diganti dengan kata-kata yang lain. Poin 1, poin 2, poin 3, apakah memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar? Bisa ya? Mesti ada yang namanya punishment ya, mestinya ada reward Pak. Ada reward dan punishment. Ya. Oke, berarti pada dasarnya setuju semua, hanya butuh katanya yang diganti dari hukuman menjadi peringatan. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini kita coba bermain. Kita bermain-main. Kita mengalami perubahan paradigma juga. Nah, ini ada kertas Bapak Ibu, bisa ditulis. Nah, ini amplopnya nanti bisa dibagikan. Nah, ditulis. Jadi 30-nya Bu. Nah, ini ditulis. Nah, pada permainan ini coba kita nanti akan menuliskan sesuatu benda yang jenengan idam-idamkan atau yang jenengan jadi kesayangan, kesukaan itu ditulis di situ, kemudian digenggam erat-erat. Digenggam erat-erat, ya kan? Ditaruh di tangan, kan? Sehingga nanti seolah-olah orang lain kalau mau buka itu tidak bisa. Aku tak tahu sih bujuku ada. Boleh ditulis benda. Nah, digenggam saja. Lah kok kan di
Tidak, gantian, namanya gantian. Ditulis saja Bapak Ibu. Ini siapa? Bujuku. Bebas. Ya. Bebas sih. Apa Ya. Ya, tak tahu bujuku tenan loh ya. Yang sangat berharga. Ya, sangat berharga bujuk anakku. Oke. Yang sudah menulis, ya kan? Yang sudah menulis, silahkan digenggam erat-erat. Tak genggam erat aku. Takkan kelepaskan kok. Kemudian, nah, teman sebelahnya yang tidak tulis tadi, Itu udah selesai. Lu malah ya, yang tidak tulis, pakai aja pas aku. nah, yang tidak tulis silahkan mencoba membuka genggaman tangan teman. Wah, cocok aku. Bukti tangannya dengan rayuan, dengan paksaan, dengan boleh dengan suap ya? Nah, ini boleh dengan suap, dengan ancaman, disarankan dan ini mau buka. Oh, isi kirayuan aku gede. Coba gimana Pak? Nah, Buka coba sekarang dipraktekkan. Sekarang kayak ini ya. Pak Islah sama aku jadi begini. Nah, coba. Akhirnya ngaku ya. Buka tak? Aja kasar-kasar. Coba, Mbak ini terus ya tadi ya? Oh udah, ya terus? Nah, Mbak Nita, Sutriana, terus Wida, udah nulis. Siapa? Pak Isa apa nulis? Aku sih nulis. Coba dibuka. Wah, kuat ya? Buka, Mbak. Ayo jalan. Ayo, ini kalian rawani ya? Ya. Aku dingin wajah tua. Iya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya tidak mudah. Tidak mudah untuk memahami orang lain itu tidak. Waduh, Karena masing-masing orang itu punya prinsip sendiri-sendiri, punya keyakinan sendiri-sendiri. Bahwa yang dipegang itu kan sesuatu yang berharga. Ya, kata ada yang satu istrinya, masa istrinya masih jelok. Sekarang kalau tidak boleh Pak. oh ya jelas. Aja. Mas Nova misalkan tulis di sini. Apa yang terjadi? Istrinya jadi masih selera. Nah, itu ya karena memang pada prinsipnya itu orang itu apa ya tidak mempengaruhi. Nah, coba kita lanjutkan lagi. Nah, seorang guru itu sebenarnya mempunyai fungsi kontrol, ya kan? Nah, dan ini biasanya ilusi-ilusi yang terjadi di sekolahnya seperti ini Bapak Ibu guru. Bahwasanya itu guru itu mudah untuk mengontrol siswa. Benar nggak ini? Betul nggak? Betul nggak Bu Titi? Ya kan? Memang peran guru itu untuk mengontrol siswa itu memang guru harus punya. Ya peran itu. Kalau siswa nggak bisa dikontrol ya akhirnya jadi tidak disiplin. Ya kan? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini ilusi ini benar ya? Ini kan ilusi ya. Ilusi kan berarti gambaran. Nah, mengandeng-andeng. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu kan yang terjadi seperti ini Bapak Ibu. Entah kita sadari atau tidak, ketika ada anak yang kalah bersalah, ya. Ini pokoknya ternyata ya saya ajak ibu terus. Nah, terus kita seorang guru itu biasanya kan terus wah wena, ya kan? Nah seperti kata-kata tersebut harusnya tidak boleh terucap Bapak Ibu, karena ya itu nanti akan dibahas untuk apa namanya saat berikutnya. Nah ini adalah perubahan paradigmanya seperti ini. Ada teori kontrol dan stimulus respon. Ya, bahwa kita coba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus responnya. Tapi mudah enggak? Mas Pak, sangat sulit ya, tidak mudah. Mau mengambil orang itu tidak mudah. Dengan teori kontrolnya itu, ya memang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Ya istilahnya gini ya Bapak. Kalau kita mau dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang lain juga. Nah, kalau kita sok-sokan nggak mau menghargai orang lain ya begitu juga sebaliknya kita juga nggak akan dihargai oleh orang lain. Nah,
Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Ya rata-rata begitu ya. Perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Bocah ini senangannya bulat-bulut, pasti bocahnya enak kayak salah kan gitu ya. Nah, padahal teori kontrolnya ya, memang semua perilaku itu memiliki tujuan. Bisa jadi mereka itu bulat-bulut itu memiliki tujuan tersendiri. Nah, bisa jadi mungkin bapaknya baru sakit, dia tidak jadi terbuka usahanya pergi ribut, atau barangkali memang apa ya, pokoknya pasti dia memiliki tujuan. Entah itu hanya sebagai pelampiasan, wah aku kok nyatanya kok enak main kontrol sing bulat-bulut. Nah, itu juga memiliki tujuan, nah, kan? Teori kontrol seperti itu. Terus kemudian stimulus respon yang lain, orang lain itu bisa mengontrol saya. Oh enggak bisa, belum tentu, karena hanya kita sendiri itu yang bisa mengontrol diri kita. Seperti itu ya, begitu ya. Nah kemudian paradigma yang lain, nah ini saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini belum tentu, karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau misalkan orang dibujuk itu tidak mau, maka harus dipaksa. Kadang seperti itu kita pakai siswa ya kan. Nah itu harus ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Tidak boleh memaksa pada anak. Kemudian ada model berpikir menang dan kalah. Nah, biasanya kan gitu. Ini orang menang ya kalau kayak pertandingan. Nah, teori kontrolnya itu berpikir itu harus menang dan menang. Jadi yang kalah. Karena kalau kalah itu kan merasa gimana ya? Merasa berbeda gitu. Kalau mereka rasanya senang, kalau kalah itu merasa sedih dan frustasi. Nah itu paradigma, perubahan paradigma yang terjadi. Nah kemudian kita sampai ke materi Bapak Ibu, budaya positif. Kita dari tadi ngomong dan menyinggung tentang budaya positif. Kira-kira apa sih budaya positif itu? Gimana Bu Ida? Ada yang ngasih pendapat budaya positif itu apa? Bu Rini, ya, gimana Bu Rini? Bu Rini? Oh iya, ini silakan. Ini mikrofonnya dipakai. Ayo Bu Rini ya, Bu Rini. Dinyalakan dulu. Itu mikrofonnya dulu. Gimana budaya positif itu gimana? Budaya yang baik-baik, budaya positif itu yang apa? Yang untuk mengajak kebaikan. Gitu ya. Ya. Kalau misalkan hukum termasuk budaya positif ya? Ya, apa tinggal maksudnya apa, tujuannya apa. Kalau untuk anak itu kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Islah, bukan dihukum tapi diperingatkan gitu. Nah, ya. Sebagai bentuk konsekuensi gitu ya? Iya. Ya, oke. Bu Siti sebenarnya mau berpendapat ini, budaya positif atau apa Bu Siti? Nah, ya. Ayo Bu. Ya. Terima kasih untuk merupakan sedikit saja Pak ya. Iya. Kita bisa membuat manfaat. Menurut saya budaya positif itu memang yang seperti kita dapat guru memberi pokoknya kepada siapa saja mahasiswa itu memang yang baik-baik atau yang bagus bisa dilaksanakan siswa dan bisa untuk seperti katanya Pak Mas Islah tadi apa yang menjadi tujuan dari budaya positif tadi itu Pak ini saja yang Oke, ya. Pokoknya yang menuju kebaikan ya, menuju kebaikan untuk kebaikan anak-anak, ya. Dan untuk warga SMK, sekolah. Gitu Bu Titi. Ada tambahan tentang budaya positif? Mungkin kita bisa
budaya S5. Jadi budaya senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Mungkin itu, kalau itu kita budayakan, kita kerjakan setiap hari, mungkin kondisi kita di sekolah itu akan terasa lebih nyaman. Jadi lebih ada kekeluargaan. Ya, apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Nah ini dia budaya positif itu seperti ini pengertiannya. Jadi budaya positif ini memang diterapkan di lingkungan sekolah, yang mana budaya positif itu mengandung nilai-nilai, kemudian nilai-nilai itu banyak ya, seperti misalkan hormat sama orang tua, sama bapak ibu guru di sekolahan, kemudian bersalaman gitu kan, kemudian ketika berpapasan itu kemudian saling menyapa, itu kan termasuk nilai-nilai ya. Nah kemudian keyakinan, ataupun kebiasaan, misalkan waktu zuhur kita bersama-sama untuk membiasakan sholat berjamaah, gitu kan. Kemudian dan berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid. Nah, orientasinya itu semuanya bertujuan untuk ke arah murid, untuk kebaikan siswa-siswa kita. Dan pada akhirnya muridnya akan berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, ini budaya positif yang bisa dikembangkan di lingkungan sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari budaya positif ini, maka untuk mewujudkan budaya positif itu salah satunya adalah dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kan? Itu membiasakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Ketika mau upacara, nah, kan? Mau upacara itu tidak perlu dioprak-oprak gitu kan. Kalau udah jam 7 kurang 5 menit, otomatis segera langsung menuju ke lapangan upacara. Tidak perlu ada paksaan. Ini merupakan disiplin positif seperti salah satu contohnya seperti itu. Kemudian disiplin positif itu berarti menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran para siswa. Nah, semuanya memang bermuara untuk kebaikan siswa, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah dari disiplin positif itu maka muncullah nilai-nilai kebajikan, yang mana nilai-nilai kebajikan itu selaras dengan profil pelajar Pancasila, ya. Yang mana kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, kan? Yang beriman tentu saja ketika waktu sholat itu senantiasa dilakukan dengan berjamaah dan di awal waktu. Kemudian memang senantiasa di sekolah itu kalau ada kegiatan keagamaan seperti peringatan hari-hari besar itu selalu dirayakan gitu ya, seperti mauludan, kemudian ada Isra Mi'raj, itu untuk mengenang dan menumbuhkan hiroh semangat keagamaan para siswa. Berkebinekaan global, tentu saja yang bersekolah di sini anak-anak itu dari berbagai macam suku ya, suku ras dan tidak hanya dari Jepara saja mungkin ya, tidak dari daerah Bangsa saja, tapi mungkin ada yang dari pendatang. Nah, saling menghormati, berkebinekaan global. Kemudian anak-anak juga bergotong royong, nah, kan waktu hari Jumat, nah, biasanya kan ada Jumat sedekah, ya kan. Kemudian mereka saling berinfak untuk membantu bergotong royong meringankan kesedihan atau meringankan beban teman-temannya yang kesusahan. Atau misalkan ada orang tua yang meninggal, orang tua dari siswa yang meninggal, maka anak-anak OSIS itu kemudian berkeliling untuk mendapatkan infak dan sedekah. Kemudian ada juga mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ditumbuhkan untuk anak-anak kita, ya kan, dari penerapan budaya positif yang kita kembangkan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu,
tadi disampaikan Pak Isla juga bahwa memang tidak boleh kita memakai kata hukuman, karena hukuman identik dengan apa ya, kriminal. Nah, maka tidak pas ketika kita memilih kata hukuman untuk mendisiplinkan siswa. Oleh karenanya memang harus diganti, mungkin sebagai peringatan. Nah, tapi tetap saja anak itu harus diperingatkan ketika anak itu melakukan sebuah pelanggaran. Nah, dalam budaya positif itu kita kenal dengan ya, namanya keyakinan kelas, ya kan? Keyakinan kelas, di kelas itu kita sepakati bersama, ya kan? Ada aturan-aturan yang perlu disepakati antara guru dengan siswa agar pembelajaran itu berjalan dengan efektif, berjalan dengan baik. Ya, sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ya, misalkan handphone. Nah, anak-anak setengah pelajaran tidak boleh ini bawa handphone, kecuali nanti misalkan dipakai untuk browsing, atau Bapak Ibu guru menyarankan silakan anak bawa handphonenya untuk browsing, untuk mengerjakan soal ini dan itu boleh. Tapi ketika Bapak Ibu guru sedang menerangkan, kemudian sedang menulis di papan tulis, anak-anak kemudian seenaknya main handphone, main game itu tidak boleh. Dan itu perlu namanya kesepakatan, namanya keyakinan kelas. Ya. Ada hal yang lain seperti misalkan setiap anggota kelas perlu tenang, ya, saling menghargai, kemudian diperlukan juga rasa aman. Ya. Dari keyakinan kelas ini diharapkan anak-anak juga nanti akan membudayakan disiplin positif yang saya sampaikan tadi. Nah, dari keyakinan kelas yang saya sampaikan tadi, maka muncullah kebutuhan dasar manusia. Setidaknya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini anak-anak kita ini termasuk manusia bukan ya? Jadi golongan manusia juga kan? Nah, maka anak-anak kita tuh, siswa-siswa kita tuh juga memiliki kebutuhan sama dengan kita. Mereka pada intinya, pada dasarnya juga memerlukan rasa kasih sayang, ya kan? Butuh rasa aman juga, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Namun di sini memang kebebasan yang terkontrol, tidak terus bebas sebebas-bebasnya itu bukan, ya kan? Karena memang di dalam sekolah, di dalam kelas juga sudah kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, itu juga membatasi kebebasan siswa. Ya. Kemudian penguasaan, anak-anak juga butuh yang namanya penguasaan materi. Jadi ada yang jauh-jauh datang dari sekolahan, dari rumah ke sekolahan itu kan, mengharap Bapak Ibu guru itu memberikan materi, tetapi yang saya terkadang kita sibuk dengan urusan-urusan yang lain, ada rapatkah atau ada acara ini, acara itu, sehingga anak tidak terlayani dengan baik. Itu bagian dari kebutuhan anak-anak yang mereka menerima ilmu di sini. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian kita sebagai guru itu memiliki 5 fungsi kontrol. Nah, kita sadari atau enggak? Coba nanti kita sebutkan. Kita pernah menghukum? Bapak Ibu guru pernah menghukum? Pak Islam pernah menghukum? Berarti posisi kontrolnya ada ya. Posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kira-kira anak kita itu pernah kita salah-salahkan enggak? Ketika mereka itu melanggar suatu aturan, bocah kok rambutnya gondrong ini piye to nang? Kok iki salah-salahin. Pernah enggak itu? Pernah? Ya, pernah juga. Komplit ini. Merasa sebagai teman. Kancane dulu. Ya. Iya, sebagai teman. Ya kan? Ya karena memang kita seusia ya. Kalau Pak Agus misalnya jibotnya dikerok kan kalau CSM kan. Ya, kemudian sebagai pemantau.
sebagai pemantau, tinggal tidak ucapai kelakuane, ya kan? Terus sebagai manajer, ini yang lain itu sebagai manajer Bapak Ibu. Manajer itu tidak hanya sekedar menghukum atau misal-misal tok atau membuat rasa bersalah, nah, tapi manajer itu mencari solusi, ya kan? Bocah dikandani, ya kan? Terus tidak disetak-setak terus, kue, suatu, nah, itu kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Manajer itu kompleks Bapak Ibu, ya kan? Mengasih solusi, memberikan arahan. Nah, itu nanti akan kita bahas di sini. Segitiga restitusi. Nah, yang mana segitiga restitusi itu ada 3. Menstabilkan identitas, ya kan? Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Sebagai contoh, misalkan ini ada siswa datang terlambat nih, jam 7. Gini om telat, weneh, gitu kan biasanya. Bahasa gitu enggak Pak? Orang ya Pak ya. Itu kan juga masalah zaman kesiswaan itu. Terus kemudian, ya kan? Mana? Apa? Jam 7 selesai. Wah, atau bersih-bersih dulu. Pokoknya disentak-sentak, sabar dulu. Nah, harus menstabilkan identitas. Ditanya dulu. Kenapa kok terlambat? Gitu kan? Kenapa kok terlambat? Terus masalahnya apa? Nah, kan? Kalau ketemu masalahnya apa, terus kemudian dicarikan solusinya. Besok lagi jangan diulangi, kan? Dikasih saran-saran. Nah, itu nanti masuk di meyakinkan, menanyakan keyakinan. Nah, ini perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu agar kita tidak serta-merta itu selalu menyalahkan anak, gitu kan? Karena anak juga manusia, kan? Butuh rasa kasih sayang, rasa apa sih ini dihormati juga. Nah, kemudian kita coba breakdown lagi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, ya kan? Anak itu merasa gagal karena berbuat salah. Itu tetapi kita dorong bahwa biar mereka tetap positif, ya kan? Terus jangan akhirnya saya sampai kopro. Nah itu bagaimana caranya? Ya, bisa jadi dengan seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu manusiawi lah. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, ya kan? Kita bisa menekan masalah ini kok. Ya. Terus Bapak Ibu itu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi Bapak Ibu guru itu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Terus kalau kamu mau menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini mungkin kata-kata yang perlu kita sampaikan sebagai bentuk menstabilkan identitas ketika kita menemui anak yang bermasalah. Ya. Ini yang pertama, segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian setelah identitas itu terstabilkan, maka perlu yang namanya validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan bisa jadi Bapak Ibu guru menyampaikannya seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya kan? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Oh, kamu itu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Apa kamu bisa melakukan lebih baik besoknya lagi? Tidak terus menjustis bahwa kamu itu selalu salah. Dicarikan validasi kebutuhannya seperti itu. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan keyakinan ini, ya kan, memantapkan siswa itu, ya kan, agar besok tidak mengulangi kesalahan yang sama. Contohnya seperti ini. Apa sih nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama? Ya, kelas yang ideal itu seperti apa? Ya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Mungkin di BK sudah biasa berarti ya Bu? Ada enggak? Berbeda. Oh, bahasanya berbeda. Ya kan? Segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas.
Kemudian yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Validasi kebutuhan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, cukup Bapak Ibu presentasi dari saya, ya kan? Ini adalah Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau itu, ya kan, awal mendirikan taman siswa, bukan sekolah, ya kan? Apa artinya taman? Taman itu kan ada bunga-bunganya. Ya, harapannya memang taman itu menyenangkan, sekolah itu menyenangkan. Bukan sekolah itu terus menjadikan sesuatu yang mengangkat anak, kan? Tapi sekolah itu menyenangkan. Bahwa memang anak itu tumbuh berdasarkan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Anak itu memiliki bakatnya masing-masing. Anak ada suka yang di bidang matematika, ada suka yang Inggris, bahasa Indonesia, mata pelajaran semua diajarkan itu. Anak memiliki minat bakatnya sendiri-sendiri. Ada juga anak yang suka olahraga, tidak begitu senang di pelajaran akademik, tapi non akademiknya bagus. Maka pendidikan itu menuntut segala kekuatan kepada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini adalah filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Monggo Bapak Ibu bisa kita sharing yang bagian mana yang perlu kita diskusikan bersama. Gimana Bu Titik? Monggo. Oke, kalau saya sepakat dan sangat setuju sekali dari imbas dari pembebasan dari guru penggerak, dan kebetulan ini menjadi inspirasi Pak Agung. Saya ini pengen kali Pak Agung, tapi memang syaratnya abot ya, jadi kalau masa-masa balik kanan. Saya sangat sepakat pembebasan dari guru penggerak ini kaitannya dengan budaya positif. Jadi kalau saya lebih memang budaya positif itu lebih kepada pembiasaan, kepada karakter pembentukan karakter bagi peserta didik. Dan memang ketika peserta didik itu ketika berkegiatan, ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di wilayah sekolah atau dalam konteksnya adalah masih di bawah pengawasan Bapak Ibu guru, memang terkadang membutuhkan satu perhatian. Nah, ini bentuk pembiasaan positif dan pembentukan karakter itu memang butuh perhatian dari Bapak Ibu guru. Jadi peserta didik saja ketika melaksanakan suatu kesalahan, kalau kita tidak mengingatkan, dari pengingatan kita dari Bapak Ibu guru itu sebagai bentuk perhatian kepada peserta didik. Nah, ketika peserta didik itu sudah diingatkan, maka ini juga akan berubah. Nah, salah satu bentuk nyata dari budaya positif itu seperti itu kalau menurut saya, lebih kepada pembiasaan dan karakter-karakter kebaikan yang diterapkan di sekolah, khususnya bagi seluruh warga sekolah, dan itu bisa berjalan dengan baik apabila seluruh warga sekolah melaksanakannya bersama-sama. Gitu Pak Agung, terima kasih. Ya, oke Pak Ilham, terima kasih saran dan masukannya dan respon dari apa yang saya sampaikan tadi. Memang benar Bapak Ibu, budaya positif itu tumbuh kalau kita bersama-sama itu mengayu bagio, ya kan? Tidak bisa satu orang guru, dua orang guru, tapi harus semua Bapak Ibu guru itu ikut ambil bagian dalam membiasakan anak untuk membudayakan positif, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebiasaan itu memang harus kita kejar bersama-sama, kita laksanakan bersama-sama. Kalau hanya satu dua orang guru, saya kira berat itu ya. Nah, dan kita juga sepakat bahwa menumbuhkan nilai-nilai budaya positif di sekolah ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Cukup? Ya. Kalau cukup, maka demikian. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dari presentasi yang saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Titi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Demikian tadi diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak kita, Bapak Dwi Agung Suhartono, Sarjana Teknik ya. Pasti. Kemudian sebagai ulasan, ternyata budaya positif kalau kita terapkan di lingkungan kita ini sangat bermanfaat sekali dan sangat membantu jalannya pergerakan, perkembangan dan pertumbuhan sekolah kita, terutama yang berkaitan dengan peserta didik. Jadi ini tadi dari budaya positif ini tadi bisa saya simpulkan bahwasanya ini sangat penting, sehingga dengan adanya budaya positif bisa kita terapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan di sekolah, sehingga nanti pada akhirnya kita akan membuat keyakinan kelas yang pada akhirnya ini nanti memang arahnya adalah kepada siswa. Jadi bagaimana siswa dalam belajar di sekolah ini bisa merasa nyaman, aman, kemudian dia merasakan mendapatkan perhatian yang baik, sehingga dia pertumbuhan dan perkembangannya di sekolah ini juga akan menjadi baik. Semoga apa yang disampaikan Bapak Dwi Agung Suhartono pada siang hari ini akan membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu saya sebagai moderator. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.